Hai semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang gerak lurus dengan guru pengampu Ibu Jelita. Kami dari kelompok 3, yang pertama Kendi Aulia Putri, yang kedua Aina Sohaila Fitri, yang ketiga Dina Natasya, yang keempat Cindy Ingriani, yang kelima Rifki Ananta, yang keenam Jekonia Manase, yang ketujuh Gaberti Rehulina, dan yang ke-8 Ami Putra Pratap. Gerak lurus merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan. Ciri khasnya adalah nilai besaran vektornya sama dengan besaran skalarnya. Gerak lurus akan berkaitan dengan kinematika gerak lurus. Kinematika gerak lurus adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda yang bergerak lurus tanpa memperhatikan gaya penyebabnya. Kinematika gerak lurus terdiri dari 1. Perpindahan dan jarak. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dan merupakan besaran vektor dan besaran fisika yang mempunyai besar dan arah. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar, besaran fisika yang hanya mempunyai besar saja dan tidak mempunyai arah. Rumusnya, jarak sama dengan A kurang B kurang C, perpindahan rumusnya A kurang C. Misalnya, Roni berlari dari A ke B kemudian berbalik ke arah C. Jarak yang ditempuh oleh Roni adalah panjang lintasan dari A ke B yakni 15 meter. Kemudian ditambah dari B ke C yakni 5 meter. Sehingga jarak total yang ditempuh adalah 20 meter. Jarak yang dimaksud di sini adalah panjang lintasan yang dilalui Roni dan tidak bergantung kemana arah Roni berlari. Perpindahan Roni adalah dari A ke C. Karena perpindahan merupakan besaran vektor sehingga perpindahan Roni hanya terlihat dari perubahan kedudukannya. Besarnya, perpindahan Roni adalah 10 meter dan arahnya dari A ke C. Sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Jarak yang ditempuh oleh mobil yakni sebesar 80 km ke arah timur ditambah 30 km ke arah barat. Secara matematis dapat tertulis jarak yang ditempuh sama dengan 80 km tambah 30 km sama dengan 110 km. Perpindahan mobil yakni awal atau A ke posisi akhir C dengan arah perpindahannya menuju arah timur. Besar perpindahannya adalah perpindahan sama dengan 80 km kurang 30 km sama dengan 50 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil itu adalah 110 km dan perpindahannya sejauh 50 km. 2. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan adalah cepat lambatnya suatu jarak terhadap waktu atau bisa juga didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh per detik dan merupakan besaran skalar. Rumusnya F sama dengan S per T. F kelajuan dengan satuan M per S. S sama dengan jarak dengan satuan M. T sama dengan waktu dengan satuan S. Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh suatu benda bergerak selama waktu tertentu. Rumusnya F rata-rata sama dengan segitiga S per segitiga T. Keterangan F sama dengan kelajuan, kesatuannya M per S, segitiga S total jarak, satuannya M, segitiga T total waktu dengan satuan S. Kecepatan rata-rata adalah cepat atau lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor. Rumusnya F rata-rata sama dengan segitiga X per segitiga T. F sama dengan kelajuan dengan satuan M per S, segitiga X sama dengan perpindahan dengan satuan M, segitiga T interval waktu dengan satuan S. Contoh, Ari menempuh jarak 120 meter dalam waktu 60 sekon. Kemudian, Ari mempercepat laju larinya dan dapat menempuh jarak 150 meter dalam waktu 60 sekon. Lalu, Ari merasa kelelahan dan hanya mampu menempuh jarak 100 meter dalam waktu 120 sekon. Hingga akhirnya Ari berhenti berlari. Hitunglah kelajuan rata-rata Ari. Pembahasan sama dengan F rata-rata sama dengan segitiga sekon per segitiga T. F rata-rata sama dengan 120 meter tambah 150 tambah 100 per 60 tambah 60 tambah 120 sama dengan 370 per 240 sama dengan 1,54 meter per sekon. Jadi kelajuan rata-rata lari Ari adalah 1,54 meter per sekon. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 4 sekon, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter dalam 1 sekon. Tentukanlah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil. Pembahasan jarak sama dengan 100 meter tambah 50 meter sama dengan 150 meter. Besar perpindahan sama dengan 100 meter kurang 50 meter sama dengan 50 meter. Dan arah perpindahan ke timur.
Waktu total sama dengan 4 sekon tambah 1 sekon sama dengan 5 sekon. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total per waktu total sama dengan 150 meter per 5 sekon sama dengan 30 meter per sekon. Besar kecepatan rata-rata sama dengan besar perpindahan waktu sama dengan 50 meter per 5 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan suatu benda pada waktu tertentu dengan selang waktu tertentu yang sangat kecil. Karena sangat kecil hingga bisa juga didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati 0. Sesaat sama dengan lim segitiga S per segitiga T. Keterangan segitiga X sama dengan perpindahan segitiga T disebut interval waktu. Lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan tetap. Jadi nilai kecepatan pada objek yang mengalami GLB ini ialah 0. Ciri-ciri benda mengalami GLB. Benda pada sebuah lintasan yang berubah garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Kecepatan benda tetap atau konstan, tidak mempunyai percepatan. Pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Menempuh jarak sejauh 4 km dalam waktu 10 menit, maka kecepatan mobil tersebut adalah A 24 jam km per jam, B 34 km per jam, C 14 km per jam, D 44 km per jam. Rubah waktunya ke dalam jam. T sama dengan 10 menit, T sama dengan 10 kali 1 per 60, T sama dengan 1 per 6 jam. Rumus kecepatan, V sama dengan S, V sama dengan 4 per 1 per 6, V sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 jam kilometer per jam. Jawabannya A. Gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu dan lintasan gerak benda tersebut berupa garis lurus. Kecepatan benda dapat bertambah secara beraturan ataupun berkurang secara beraturan. Ciri-ciri benda mengalami GLBB. Lintasan yang itu berupa garis lurus atau juga lintasan yang masih dianggap lurus. Kecepatan pada benda itu berubah beraturan, naik atau turun. Benda itu mengalami percepatan tetap. GLBB bergerak namun kecepatannya berubah dan menimbulkan adanya percepatan tidak nol. V sama dengan kecepatan akhir, VO sama dengan kecepatan awal, S jarak, T waktu. Kecepatan. Gerak vertikal. Gerak vertikal sendiri merupakan gerak benda menempuh lintasan lurus arah vertikal, di mana selama geraknya benda mengalami percepatan konstan, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya ke pusat bumi. Gerak ini merupakan salah satu jenis gerak yang menerapkan gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB. Ada dua jenis gerak vertikal berdasarkan ala lemparan benda. Satu yang arahnya ke atas, yang disebut juga dengan vertikal atas, dan satu lagi yang arahnya ke bawah, atau disebut juga dengan gerak vertikal ke bawah. Vertikal atas, gerak suatu benda yang bergerak vertikal ke atas, merupakan gerak vertikal ke atas. Cirinya bisa kamu lihat saat gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Karena dilempar ke atas, berarti geraknya melawan gravitasi bumi, sehingga kecepatan gerak benda tersebut akan melambat. Rumus tinggi maksimum. Hmax sama dengan kecepatan awal benda pangkat 2 per 2 percepatan gravitasi. Persamaan gerak vertikal ke atas. Ketinggian benda sama dengan kecepatan awal benda, waktu tempuh kurang setengah percepatan gravitasi, waktu tempuh pangkat 2. Kecepatan benda saat sekon sama dengan kecepatan awal benda kurang percepatan gravitasi dan waktu tempuh. Kecepatan benda saat sekon pangkat 2 sama dengan kecepatan awal benda pangkat 2 kurang 2 percepatan gravitasi bumi dan ketinggian benda. Rumus waktu tempuh. Waktu tempuh sama dengan 2 waktu tempuh max. Waktu tempuh max sama dengan kecepatan awal benda per percepatan gravitasi. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal yang juga tertentu. Sebab adanya gaya gravitasi bumi, maka gerakan tersebut akan semakin cepat. Yunaldi sedang bermain bola bekel bersama teman-teman sekawannya.
Nabi melempar bola ke atas dengan kecepatan 1,8 meter per sekon. Kira-kira berapa lama bola bekel tersebut bisa mencapai tinggi maksimalnya? Lalu, berapa ya tinggi yang dicapai lemparan Nabi? Rumusnya G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jawab, FO sama dengan 1,8 meter per sekon. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mengetahui waktu tempuh maksimal bola bekel tersebut, pertama kita gunakan rumus menentukan waktu tempuh yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum, sehingga diketahui T sama dengan 0,18 second. Setelah diketahui T-nya, kita lanjut cari H-nya, yang dimana H sama dengan FO kali T kurang setengah kali G kali T kuadrat. H sama dengan 1,8 meter per sekon kali 0,18 sekon kurang setengah kali 10 meter per sekon kuadrat kali 0,0324. H sama dengan 0,324 meter dikurang 0,162 meter sama dengan 0,162 meter sampai 16,2 cm. Jaeon melemparkan bola basket secara vertikal ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bola basket tersebut ternyata sampai di tanah dalam waktu 2 sekon. Berapa lama ya hubungan Jaeon dan Nabi akan bertahan? Enggak, salah soal. Nah, jadi berapa kecepatan bola basket yang Jaeon lempar? Gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Volt sama dengan 10 meter per sekon. Gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Tinggi sama dengan 2 sekon. Sekarang tahu dong kita pakai rumus gerak vertikal yang mana? Yap, kita pakai rumus Ft sama dengan Fo tambah Gt. Ft sama dengan 10 meter per sekon tambah 9,8 meter per sekon kuadrat kali 2S. Ft sama dengan 29,6 meter per sekon. Nah, sekarang kalian tahu deh kalau Jaeon melempar bola basket dengan kecepatan 29,6 meter per sekon. Gerak peluru. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan di mana pada mulanya benda diberi kecepatan awal lalu gerakan benda sepenuhnya dipengaruhi gaya gravitasi. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi gabungan dari gerak pada arah horizontal dan vertikal. Berbeda dengan gerak lurus, gerak peluru atau gerak parabola pada dasarnya merupakan perpaduan antara gerak horizontal atau searah dengan sumbu X dengan vertikal atau searah dengan sumbu Y. Disebabkan gerak parabola merupakan perpaduan antara dua gerak, maka masing-masing elemen gerak kita cari secara terpisah. Ada 3 rumus yang perlu kamu ingat. Contoh, satu bodi melempar bola menuju ring yang terletak pada jarak 100 meter dengan sudut evaluasi peluru 45 derajat dengan kecepatan awal 50 per 2 ms. Maka ketinggian ring diketahui bola adalah A. 8 meter, B. 12 meter, C. 14 meter, D. 16 meter, E. 20. Maka kita menghitung dulu kecepatan awal pada sumbu X ya, dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita menghitung kecepatan awal pada gambar sumbu Y dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya kita hitung waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk mengenai ring dengan rumus. Terakhir kita hitung ketinggian ring dengan rumus berikut. Jadi ketinggian ring adalah 20 meter atau E.